hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara
Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, berbicara di dalam hamba-Mu Tuhan, untuk mencurahkan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Suara saya kok jadi agak menggaung gitu ya. Biasa aja ya Pak ya. Nah, kita sama-sama belajar firman Tuhan, satu kebenaran yang berangkat dari cerita yang ada di dalam perjanjian lama, tapi kita akan tarik kepada satu kebenaran perjanjian baru, karena kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia Allah, memperoleh anugerah Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang tebusannya ya. Seperti yang lalu saya juga sampaikan bahwa klausa perjanjian baru di mana kita sudah betul-betul ditebus oleh Tuhan. Kemudian bukan hanya ditebus, kita dibersihkan, kemudian diisi, yaitu di firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri tinggal di dalam kita, dan kita dituntunnya. Bahkan roh Allah yang ada dalam hidup kita itu pun bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara adalah anak-anak kesayangan Bapa. Haleluya. Amin. God's beloved ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari satu cerita. Mari kita lihat cerita ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang pertama sampai yang terakhir ya. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Kita baca bergantian, saya yang pertama, saudara kedua, demikian seterusnya, supaya kita sama-sama menyimaknya ya. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu Raja Saul memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah ayat 10 ya.
Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Nah, saudara, sudah pernah dengar cerita ini? Halo? Ya, ada yang pernah tahu, ada yang belum lah, Pak. Mungkin begitu ya. Tapi cerita ini cerita yang kelihatannya adalah sesuatu yang sederhana tapi sebenarnya indah sekali, saudara. Ya. Saudara perhatikan, ceritanya adalah, kalau saya berikan latar belakangnya dulu supaya saudara tahu ya bagaimana sebenarnya ini terjadi. Sebelumnya ada peperangan antara Filistin dengan Israel, ada dengan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul di lembah Gilboa. Dan pada saat peperangan itu, peperangan yang begitu dahsyat, Filistin mengalahkan orang Israel. Dan bahkan Saul pun mati di sana. Yonatan juga mati di sana. Jadi Yonatan ini anak Saul meninggal, dan Saul pun oleh serangan anak panah dia terluka parah. Terus kemudian hambanya Saul disuruh untuk menikam dia. Sudah, daripada aku nanti jatuh ke tangan musuh dan kemudian aku dipermainkan, bunuhlah aku, tusuk aku, tikam aku dengan pedang. Tapi hambanya merasa segan, tidak berani. Enggak, baginda, enggak mau saya gitu. Tapi karena enggak mau, akhirnya Saul pun menjatuhkan dirinya di atas pedang dan mati. Demi melihat itu, hambanya pun menjatuhkan dirinya di atas pedang dan mati juga. Nah, cerita ini saudara, sampai kemudian dikabarkan kepada Daud, ya, diberikan kabar ini kepada Daud, dan Daud pun cukup terpukul. Sebenarnya dia mengasihi Yonatan, mengasihi juga Saul. Cuma Saul karena begitu mendengki kepada Daud, sehingga dia berikhtiar terus membunuh Daud. Nah, kalau sudah perhatikan di sini, satu saat pada saat pertemuan antara persahabatan Yonatan dengan Daud, ada satu ikatan perjanjian, dan mereka mengadakan perjanjian yaitu saling setia gitu, saudara. Nah, mari kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-18, Mas, saudara, ya? Pasal 18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ayat yang ketiga dan keempat. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, ini saudara perhatikan, ada mengikat perjanjian. Kalau saudara baca di dalam pasal 20, di sana juga ada pernyataan mengenai perjanjian itu. Ayat 14-nya, Yonatan berkata begini, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, kata Yonatan kepada Daud, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan di situ ada ikatan perjanjian antara Daud dan Yonatan. Mereka saling mengasihi. Jadi walaupun ayahnya si Saul ini berikhtiar ingin membunuh Daud, tetapi Yonatan memberitahukan mengenai rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saul, dan Daud pergi dengan selamat. Nah, ikatan perjanjian ini terus dipegang oleh Daud, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan kembali kita ke 2 Samuel pasal yang ke-9 tadi. Kita akan belajar di sini pelan-pelan, saudara, ya. 2 Samuel pasal yang ke-9 tadi. Saudara perhatikan di situ.
Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Nah ini, Daud mau bertanya, adakah dari keluarga Saul yang masih hidup atau masih ada gitu, bagaimana? Ya, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Nah ini, jadi ditanyakan, bahkan saudara perhatikan pasal pertama ini masih pertanyaan secara umum, yaitu keluarga Saul. Nggak tahu ini anaknya siapa, pokoknya dari keluarga Saul ada enggak? Dia sebenarnya mau menunjukkan kasih setia Tuhan dengan berdasarkan perjanjiannya dengan Yonatan. Tapi saudara perhatikan di situ bahwa ada satu hal yang luar biasa dari Daud. Kalau saudara perhatikan, ketika Saul mati, ketika Yonatan mati, maka secara logika mereka tahu bahwa Daud akan menjadi raja menggantikan Saul. Karena mereka juga pernah mendengar bahwa Samuel juga sudah mengurapi Daud untuk menjadi raja, disiapkan menjadi raja. Nah, maka pemikiran mereka, wah, Daud akan menghabiskan seluruh keturunan Saul, supaya jangan sampai ada dendam di belakang hari dan kemudian memberontak. Makanya pemikiran banyak orang pasti akan berpikir, oh Daud akan menghabiskan seluruh keturunan Saul. Tapi apa terjadi? Ternyata tidak demikian, saudara. Ini yang diperbuat Daud luar biasa. Makanya ada satu cerita yang kalau kita baca tadi mengenai Mephibosheth, gitu ya. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang keempat. 2 Samuel ini pasal yang keempat, saudara. Ayat yang keempat. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. Nah, saudara. Jadi timpangnya karena apa, saudara? Karena dibawa lari oleh inang pengasuhnya, babysitternya gitu. Ya bawa lari. Ya saudara bayangkan kalau 5 tahun ya mungkin ada satu contoh yang luar biasa. Ada seringkali jalan-jalan di sini 5 tahun, saudara. Ya sih untuk umur segitulah. Diajak lari, ya seperti tadi dia jatuh di depan juga. Nah dia juga jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan si Given, ya itu tidak apa-apa. Walaupun jatuh hanya pantatnya saja yang kena lumut, saudara. Ya. Nah, tapi saudara perhatikan, ini anak 5 tahun diajak lari oleh si inang pengasuhnya karena terburu-buru. Kenapa dia lari? Karena mendengar bahwa Saul telah mati. Ibaratnya majikan atau raja yang dia ikuti meninggal. Yonatan juga mati. Ini Daud nanti pasti akan menghabisi semua keluarga Saul. Makanya dia lari membawa anak ini. Diselamatkanlah keturunan dari raja ini. Karena ini generasi penerus selanjutnya dianggap begitu. Ya, dia bawa lari. Inang pengasuhnya membawa. Dia pergi. Dan kalau saudara perhatikan di dalam 2 Samuel yang kita baca tadi, pasal yang ke-9. Di mana dia? Dibawa ke Lodebar. Saya pada waktu baca ini kok rasanya enak gitu. Lodebar. Saudara. Tapi artinya enggak bagus, saudara. Ya, Lodebar. Lodebar itu artinya apalah? Lodebar itu artinya adalah tempat di mana tidak ada rumput. Jadi padang gurun tempat yang tidak ada rumput, tidak ada padang rumput, saudara. Jadi saudara perhatikan Lodebar, lo itu tidak. Debir itu dari kata Lodebar, lo itu tidak, debir itu adalah pasture atau rumput, saudara. Padang rumput gitu. Seperti kalau saudara ingat bahwa Tuhan adalah gembalaku gitu ya. As my shepherd, I shall not want. Dia membawa kita kepada green pastures ya gitu ya, kepada rumput yang hijau. Ini. Jadi di sana Lodebar itu tempat yang tidak ada padang rumput, sama sekali nggak ada rumput, saudara. Gersang. Gitu.
tempat yang ke bawah, bahkan arti bukan hanya sekedar padang rumput, tidak ada padang rumput, tetapi juga tidak ada word. Tidak. Kalau kita lihat Alkitab, maka kata word itu adalah kata atau berarti firman. Secara rohani, Lodebar tidak ada kataan, tidak ada firman, tidak ada janji, tidak ada berita. Artinya apa? Tidak ada penyataan firman sama sekali di sana. Lodebar tempat yang sangat gersang. Ya. Nah, terus kemudian selanjutnya saudara perhatikan. Nah, di dalam cerita ini kita ketemu dengan kata Mephibosheth juga. Mephibosheth itu artinya apa, saudara? Sebenarnya kata Mephibosheth itu artinya adalah menghancurkan rasa malu. Dia adalah anak raja yang memang sebenarnya punya kemampuan untuk tidak rasa malu lagi. Karena apa? Dia punya akses menjadi seorang anak raja, artinya pangeran kan begitu. Tetapi nama Mephibosheth juga ada nama kembarnya. Orang yang sama punya dua nama, sudah. Sebutan yang pertama Mephibosheth, yang kedua adalah Meribaal. Meribaal ini artinya adalah Baal is my advocate. Jadi Baal adalah pembelaku. Nah, ini kacau, saudara. Mari kita lihat cerita ini perlahan-lahan, saudara, supaya kita mengerti kebenarannya ya. Dan dikatakan di situ Daud bertanya, masih adakah dari keturunan Saul itu? Kemudian ayat yang kedua dikatakan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba, ya. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. Nah, saudara. Hamba Tuanku. Nah, gitu saudara. Siba, ya. Nah, terus kemudian ayat yang ketiga, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah, saudara perhatikan di situ. Lalu tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Saya cari-cari kata Makhir itu, saudara. Artinya nama Makhir. Saya tidak tahu apakah inang pengasuhnya ini namanya Makhir, kita nggak tahu. Karena tidak disebutkan tadi bahwa inang pengasuhnya membawa lari si siapa ini Mephibosheth sampai dia jatuh dan kemudian kakinya timpang. Tetapi di sini ada disebutkan di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Makhir itu artinya terjual, saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, terjual itu artinya sudah tidak punya apa-apa. Sampai dirinya terjual. Bangkrut, saudara. Jadi dia tinggal di rumah orang yang bangkrut, di Lodebar yang gak ada padang rumput. Wah, ngeri, saudara. Hidupnya berat sekali di sana, ya kan? Makhir bin Amiel, ya dikatakan di situ. Makhir itu artinya terjual. Bahkan kalau saudara baca dalam Roma pasal 7 ayat 14, Paulus pernah mengatakan terjual oleh kuasa dosa. Jadi kata terjual itu sudah kita sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita terjual oleh kuasa dosa. Jadi keadaannya seperti ini, si siapa ini? Mephibosheth. Nah, kemudian ayat yang kelima. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Akhirnya Raja Daud menyuruh ya Siba untuk mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Diangkatnya. Keluarkan dia dari sana. Keluarkan dia dari keadaan yang begitu parah. Keluarkan dari kehidupan yang terjual seperti itu. Kalau saudara perhatikan, apa yang saya sampaikan ini ceritanya adalah mengenai Daud dengan Mephibosheth. Tapi saudara akan bisa tarik kebenarannya. Halo? Daud adalah gambaran Tuhan yang menarik kita dari kehidupan yang penuh kehampaan gitu ya. Tidak ada harapan sama sekali di dalam kehidupan dunia, di mana nasib kita pasti masuk neraka, kita tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Bahkan usaha apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dan Tuhan membawa kita dari sana untuk menyelamatkannya. Nah, terus kemudian ayat yang ke berapa itu ya?
6 ya. Ya. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset. Sudah perhatikan, dia tidak bertanya seperti tadi, engkaukah Siba? Engkaukah Mephiboset? Langsung disebut namanya. Saudara. Kalau saudara perhatikan, pada waktu inang pengasuhnya membawa dia sampai terplecok kakinya, dan kemudian dia hidup di Lodebar, di rumah Makhir bin Amiel ini, dan kemudian dalam masa pertumbuhannya saya yakin ada satu hal yang dicekokkan kepada dia, hal yang negatif tentang Daud. Yaitu apa? Penyebab kakimu timpang ini, penyebab hidupmu sengsara seperti ini, itu Daud itu, ngerti gak kamu? Tapi sudah tahu, apakah Daud ada hubungannya dengan ketimpangan kakinya? Tidak ada. Ada begitu banyak anak Tuhan yang dibodohi, saudara. Maaf saudara ya. Dengan pernyataan, Allah yang menyebabkan kamu sakit itu, ngerti gak? Allah yang menyebabkan kamu bangkrut itu. Keadaanmu sakit sengsara itu karena Tuhan lagi menampar kamu, ngerti gak? Kamu lagi dipukul Tuhan itu. Ingat itu. Dan banyak orang Kristen mempercayai berita seperti itu, saudara. Inang pengasuhnya mencekoi hal-hal yang salah tentang Tuhan. Tentang Daud artinya, maksud saya. Dalam cerita ini. Dan banyak orang mencekoi kita atau mencekoi orang-orang di luar sana. Bahwa Tuhan itu kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang jahat. Dan Allah itu adalah pribadi yang besar, maha kuasa memang, dan dia selalu megang tongkat, selalu melihat anak-anaknya. Siapa yang nakal, pak? Siapa yang nakal, pak? Oh ini nakal, pak. Gitu. Serba banyak saudara tahu itu. Dan saya yakin itu familiar, saya yakin saudara tahu itu. Pikiran kita selalu bersama. Bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, tapi juga Allah yang tidak baik. Jadi Allah yang dia percaya adalah Allah yang skizofrenia, saudara. Kadang-kadang kayak punya muka dua gitu loh. Punya kepribadian ganda. Allah kita tidak seperti itu. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik. Nah ini dicekoi hal-hal yang tidak baik. Artinya begini, Mephiboset tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mendapatkan satu masukan atau indoktrinasi dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Dan dia merasa ketakutan sekaligus benci kepada Daud. Nah, saudara perhatikan ayat selanjutnya. Ya tadi. Kata Daud, Mephiboset. Saudara kalau lihat di situ ada tanda seru. Jadi mungkin Daud lagi duduk di atas tahta singgasananya, kemudian Mephiboset diiringi oleh penggawa atau pengawalnya atau dengan Siba di sana. Mephiboset. Mungkin maaf saudara, bukan saya mau mengejek. Ini cuma gambaran saja. Nah, kan gitu tuh. Kasihan dia. Tapi ketakutan dia menghadap sih. Terus kemudian apa yang dikatakan di sini? Inilah hamba Tuhanku. Inilah hamba Tuhanku. Ketakutan. Kita saat dipanggil Tuhan, kalau selama hidup kita mendapat masukan-masukan tentang Allah yang demikian, yaitu Allah yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, bahkan lebih banyak jahatnya, maka banyak orang percaya ketika mati ketakutan. Bahkan menghadapi maut mereka ketakutan. Bahkan belum menghadapi maut masih hidup takut dengan kematian. Kenapa saudara? Karena seperti itu. Karena ditanya apakah nanti kamu selamat? Belum tentu. Seperti kemarin di Komsel juga saya sempat bahas sedikit. Saudara tahu Denny Sumargo? Ngomong-ngomong sama sulap merah. Dan dia mengatakan Kristen itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Katanya begitu.
Nggak ada bro. Ini ngomong sama sulap merah katanya. Karena sulap merah kan nggak ngerti memang. Tapi Dennis Sumarko kenapa kok sampai ngomong begitu? Dan banyak orang Kristen masalahnya saudara, yang mempercayai bahwa tidak ada jaminan di dalam kekristenan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa engkau pasti akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan dari murka Allah. Itu pernyataan firman Tuhan, begitu banyak saudara. Bahwa jaminan keselamatannya dalam Yesus Kristus itu begitu banyak. Tapi masa tidak mempercayai bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita. Dan masalahnya begitu banyak orang Kristen juga memahami ini. Sehingga kalau ditanya juga, apakah kamu pasti masuk surga? Belum tentu. Ya lihatlah hidup saya bagaimana nanti. Nah nanti akan belajar saudara, mental seperti itu mental bagaimana. Itu ya, nanti akan dari cerita ini ada itu ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Terus Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sudah perhatikan ayat 7-nya. Bahwa Daud mencium atau mengetahui ketakutan si Mephibosheth. Waktu menghadap itu kelihatan, saudara, orang takut itu kelihatan. Ini hambamu. Gitu. Tapi Daud mengatakan apa? Jangan takut. Ya. Saudara, kata jangan takut ini seringkali diucapkan siapa saudara? Tuhan Yesus. Ketika ketemu dengan orang-orang, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Wow. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sudah perhatikan. Dia diajak oleh Daud, dikeluarkan dari Lodebar, diselamatkan oleh Daud, kembalikan dalam kedudukannya sebagai anak seorang raja, dan seluruh dikatakan yang menjadi warisannya diberikan kepada si Mephibosheth. Kemudian diajak makan sehidangan dengan raja. Wow, itu kehormatan yang luar biasa saudara. Saudara datang ke istana negara sana belum tentu diajak makan Pak Jokowi. Ya mungkin saja Pak, karena Pak Jokowi itu kan orangnya merakyat. Ya betul. Ya. Tapi apa? Itu kalau sampai sudah diajak makan bersama, itu kehormatan luar biasa. Ya. Itu baru Pak Jokowi. Ya. Nah kalau dikatakan di sini cerita gambaran di mana kita sehidangan dengan Bapa di surga. Kita diajak oleh Tuhan untuk duduk bersama di surga. Saudara baca dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Kita pada dasarnya kedudukan kita sudah bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Nah, saudara perhatikan di situ makan sehidangan dengan aku. Saudara, kalau orang kakinya timpang, sekarang bayangkan, gitu ya. Diajak makan meja raja itu bagaimana meja makannya? Panjang, saudara itu. Dan kerabat-kerabat raja juga yang lain banyak. Ada permaisuri, ada anak, jadi semuanya. Terus kemudian salah satunya ada Mephibosheth di sana. Waktu duduk, kelihatan kakinya enggak? Halo? Ketimpangannya tidak ada, saudara. Saat dia makan sehidangan dengan raja, tidak ada kelihatan ketimpangannya. Saudara, kata timpang itu kalau di dalam bahasa, dalam arti rohani di dalam Alkitab, timpang ini adalah sesuatu yang seperti halnya gini, kusta itu adalah dosa kenajisan. Nah, timpang adalah bicara orang yang jalannya tidak benar atau kurang pas, kurang benar gitu ya. Jadi kalau kita orang yang jalannya nggak benar, nah ini saudara pasti punya pemikiran, oh jalannya dia nggak benar. Bukan artinya timpang, ya. Artinya adalah bicara makna-makna yang lebih ke moralitasnya adalah di mana orang ini memang orangnya nggak benar, gitu ya. Nah itu. Kalau orang Chinese bilang bu chengli, gitu ya. Wah ini bu chengli ini, ya. Jadi nggak tahu aturan misalnya gitu loh. Orangnya jalannya nggak benar, suka tipu-tipu, ya. Pokoknya kalau orang Ambon bilang suka parlente gitu ya. Nah,
Jadi pokoknya orang yang suka tipu-tipu jalannya nggak benar. Nah ini yang kata timpang itu berarti sana. Tapi segala dosa atau pelanggaran itu saat kita menerima kasih karunia Tuhan sudah ditiadakan. Amin. Amin. Segala dosa-dosa kita, kelemahan kita, ketimpangan kita telah dihapuskan oleh Tuhan karena Dia telah mengampuni segala dosa kita. Wow, ya. Terus, ya. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, ayat 8 ya, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Wah. Saudara perhatikan, kalau saudara lihat urutannya, saudara, pada waktu Daud, pada Mefiboset menghadap Daud dan kemudian ditegur oleh Daud dengan namanya, disebutkan dengan tegas sekali, dan kemudian diajak, oke, kamu bisa kembalikan semua apa yang jadi hakmu, dan kemudian kamu makan sehidangan dengan aku. Bukan hanya saat itu, saudara. Saudara baca di dalam ayat selanjutnya, sepanjang hidupnya, dia selalu makan bersama-sama dengan Daud. Ya. Artinya apa? Ada kasih yang kata pada waktu ayat yang pertama dikatakan menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul, keluarga atas nama Yonatan. Itu kata dasarnya adalah chesed, saudara. Nah itu dalam bahasa Yunani disebut charis. Dan itu adalah kasih karunia atau anugerah. Jadi Daud menunjukkan kasih karunia. Daud menunjukkan anugerah atas Mefiboset. Dan itu hal yang sangat indah, luar biasa. Tapi saudara tahu tanggapannya apa? Ini hambaku, ini hambamu. Lalu untuk apa engkau memperhatikan aku? Anjing mati. Gitu loh. Artinya gini saudara, saat dalam kehidupan manusia selalu dicekoi hal-hal negatif, maka gambar dirinya negatif. Karena setiap kali orang sekitarnya memberikan hal yang negatif, akhirnya dirinya pun memandang dirinya sebagai negatif. Saudara tahu anjing, kalau dalam Alkitab itu adalah binatang yang najis. Walaupun di Manado dan di Ambon bisa jadi RW, saudara ya. Tapi yang lalu ada tayangan dari Pak Novi saya dapat itu anjing yang rabies, saudara. Itu kemudian dipukul katanya Pak Daniel itu sudah mati. Jangan-jangan yang waktu mati dibuang terus diambil orang tuh dipotong, repot juga. Tapi ini firman Tuhan katakan bahwa anjing adalah gambaran kenajisan, binatang yang najis, ya. Kemudian anjing mati, lah, nyaman mati. Kita menjamah mayatnya saja najis juga. Jadi dalam konteks perjanjian lama ini anjing mati, najis dan najis, gitu loh. Double najis, saudara. Jadi dia memandang dirinya sebagai orang yang double najis, ya sama sekali tidak layak. Aku ini seperti ini. Mengapa engkau memperhatikan hambamu ini? Aku seorang yang najis yang gak layak. Tapi itulah kasih karunia. Diberikan kepada siapa yang tidak layak. Amin. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, saudara. Tapi oleh kasih karunia-Nya itu ditimpakan pada kita. Wow, luar biasa, ya. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Kok tiba-tiba hilang, wah. Tunggu sebentar, saudara ya. Senggol mungkin, jadi ya, 2 Samuel 9 ya. Lihat ayat yang ke berapa tadi? 9 ya. Saudara perhatikan, setelah Mefiboset mengatakan bahwa, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Apa yang diperbuat oleh Daud? Ayat 9-nya, saudara. Apa? Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, dan seterusnya. Artinya apa, saudara? Saat Mefiboset mengatakan itu, Daud gak peduli. Ngerti, saudara? Saudara ingat Bapak tentang kisah anak yang hilang. Waktu dia datang, kemudian dia dipeluk oleh Bapak itu, dan dia mengatakan, aku telah berdosa terhadap Bapak. Dia mau ngomong tentang, jadikan aku pelayan di rumah Bapak. Belum sampai ngomong itu. Bapaknya ngomong apa? Ambil cincin, ambil jubah.
tidak pedulikan itu. Saudara mau sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku begini, aku hanya ulat, aku hanya belatung Tuhan. Ada orang kadang ada yang mengatakan itu kan, karena Alkitab mengatakan itu, ada begitu saudara. Aku hanya sekedar ulat. Itu sebenarnya kalau saudara bacakan di dalam Mazmur pasal 22, itu ayat profetik untuk Tuhan Yesus, hanya untuk Tuhan Yesus mengenai dia adalah ulat. Itu ada, saya pernah khotbahkan itu. Tapi saya tidak bahas itu. Saudara perhatikan, artinya gini, kita kalau berkutat dengan jati diri yang negatif, aduh, buat apa? Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan sudah melupakan segala kesalahan saudara. Maka dia tidak peduli dengan apa kata saudara. Sudahlah, aku lihat anakku sudah menyelesaikan segala dosa-dosamu. Wow. Saudara dan saya adalah orang-orang benarnya Tuhan. Amin. Berulang kali di tempat ini kita belajar bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan sampai ada orang yang mau mendiskreditkan saudara atau mengintimidasi saudara, menyatakan bahwa saudara masih orang berdosa. Saudara orang-orang benarnya Tuhan. Saudara orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Lalu Raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Dikembalikan semuanya kepada Mephibosheth. Dia diangkat kembali menjadi anak raja atau seorang pangeran. Ya, kita juga diangkat menjadi anak-anak raja, anak-anak kesayangan Bapa. Kita sehidangan dengan Bapa, menikmati firman Tuhan, menikmati makanan rohani. Ya, bersama Tuhan selalu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephibosheth cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Saudara perhatikan di situ bahwa cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi bukan saat itu saja saudara. Saat sambut, oh ya, kita kadang-kadang kan begitu aja. Oh ya mari Pak, diajak makan. Coba kalau tiap hari makan di rumah saudara. Bahkan kalau pendeta lah saudara, saya saudara, datang ke sana. Mari Pak Isaac, mari Pak. Disediakan, oh makanan banyak sekali. Puji Tuhan, haleluya. Saya senang sekali saudara ya, karena disediakan makanan gitu. Terus kemudian besok lagi datang lagi. Oh iya mari. Kan Pak, ya masih begitu saya. Ya, makasih. Bisa datang lagi. Apa sudah? Masih mari. Atau mari masuk. Tapi diam namanya. Air pun tidak keluar, apalagi makanan. Atau dalam hati, pendeta gitu bisa begini ya. Tapi dengan luar biasa. Mephibosheth mendapat masukan yang salah tentang Daud. Demikian juga dulu kita dapat masukan yang salah tentang Allah kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik, tetapi kita dapat masukan bahwa Allah itu tidak baik. Allah yang menghukum kita. Allah yang mendatangkan malapetaka. Allah yang mendatangkan sakit penyakit. Allah yang mendatangkan kebangkrutan. Bukan. Allah kita tidak Allah, bukan Allah seperti itu. Allah kita adalah Allah yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara harus memahami ini. Yang pertama, Mephibosheth tidak memahami tentang kebaikan Daud. Yang kedua, Mephibosheth tidak tahu perjanjian Daud dengan Yonatan. Nah ini saudara. Banyak orang tidak tahu tentang perjanjian kita. Di mana perjanjian Allah dengan anaknya Yesus Kristus. Di mana oleh korban Yesus Kristus kita ini diselamatkan. Kalau dalam perjanjian lama saudara, ada perjanjian antara Israel dengan Allah. Dan di tengah perjanjian itu, yaitu hukum Taurat. Maka harus melakukan hukum Taurat dengan benar, baru mendapatkan berkat. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 28, bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia, maka engkau diberkati Tuhan. Terus kemudian ayat selanjutnya, pasal yang sama, ayat 15, 16 dan seterusnya, sampai 60 lebih, dikatakan di sana, jika engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dengan setia, maka engkau akan mendapat. Nah,
hari gini saudara, gitu, hari gini ya. Khotbah itu masih dikhotbahkan. Lupa buktinya Pak Ishak mengkhotbahkan. Iya, betul. Ya. Sekarang saya sampaikan ini, saudara. Tapi dalam konteks perjanjian baru, waktu mata Allah menjelajah seluruh bumi, dia mendapati manusia semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, saudara ya. Artinya apa? Semua manusia telah berdosa. Berarti Ulangan pasal 28, bagian yang kedua yaitu 16 ayat 16 dan seterusnya, itu adalah bagian kutuk untuk kita karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan kita dibenarkan. Amin. Segala dosa kita dihapuskan dan kesalahan-kesalahan kita pun diselesaikan. Dan Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosa kita. Artinya kita tidak bicara soal 16 seterusnya. Tapi kita bicara tentang orang yang sudah melakukan kebenaran firman-Nya melalui Yesus Kristus. Kita menjadi orang benar. Maka Ulangan pasal 28 yang berlaku atas kita adalah bagian yang pertama. Di mana kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita ada dalam perjanjian berkat Tuhan. Itu saudara. Kita sudah ada dalam perjanjian berkat. Tapi banyak orang tidak memahami ini. Kita harus memahami perjanjian Yesus Kristus. Di mana pada waktu Allah Bapa dengan kita mengadakan perjanjian. Di antaranya bukan hukum Taurat. Dalam perjanjian baru. Siapa? Yesus Kristus. Jadi ketaatan kita bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Yesus lakukan. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak lagi akan tertuduh. Oh, aku ini anjing mati. Enggak, saudara. Saudara adalah orang benarnya Tuhan. Aku ini, troublemaker. Kambing hitam, saudara gitu ya. Kambing hitam itu kan suka bikin perkara lah gitu ya. Saudara bukan lagi kambing hitam, saudara adalah domba yang putih. Amin. Haleluya. Karena Tuhan sudah memulihkan hidup saudara. Glory, haleluya. Nah, saudara perhatikan di dalam cerita ini ada satu hal yang luar biasa, yaitu apakah perbedaan antara hamba dan anak? Yang lalu Pastor Yao sampaikan juga bahwa hamba tidak selalu dalam rumah, tetapi anak selalu ada dalam rumah. Ya, nah, saudara perhatikan di situ. Siapa di dalam cerita itu yang disebut hamba, saudara? Yaitu siapa, saudara? Siba. Nah, gitu ya. Saudara perhatikan di situ. Apakah engkau Siba? Ditanyakan di situ toh. Engkaukah Siba? Hamba Tuanku. Nah, saudara. Seorang hamba harus betul-betul hormat terhadap majikannya. Lalu Pak, apakah anak tidak boleh hormat? Hormat juga. Tetap bukan berarti kita seenaknya juga dengan Tuhan gitu loh. Tetap hormat juga. Nah, terus selanjutnya ya, perhatikan. Terus kemudian kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, jawabannya tentang anak itu ya. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan. Tidak bicara sampai di situ. Tapi fokusnya apa, saudara? Tapi dia cacat kakinya. Saudara, dikatakan di situ bukan tapi cacat kakinya, yang cacat kakinya. Jadi fokusnya orang kalau hamba, pelayan, itu fokusnya kecacatan orang, saudara. Kalau mental hamba, fokusnya itu kecacatan orang. Dalam ke gereja selalu begini, itu kok, kemarin gak ikut komsel ya. Gak ikut doa, gitu deh. Gitu katanya pelayan Tuhan, gak pernah baca Alkitab. Selalu pikirannya yang jelek-jelek sudah. Itu seorang bermental pelayan begitu. Selalu pingin, iri dengan yang lain. Harus punya kesamaan prestasi gitu loh. Saya ingat pada waktu saya menjadi pelayan Tuhan di
Jawa, saudara, ke satu gereja. Ada satu pengerja gereja mengatakan, teman sama-sama pengerja gereja, ini Ishak ini, waktu itu beberapa kali saya absen karena ikut camp Prias Jati, nggak ikut doa pagi. Enak Ishak nggak tahu doa pagi. Kita doa pagi, pagi-pagi sudah bangun. Saya perhatikan, pernyataan itu bagus nggak? Enak Ishak nggak doa pagi. Berarti dia merasa enak kalau udah doa pagi. Gitu saudara? Kan begitu. Ya kamu kenapa doa pagi? Ya jangan doa pagi lah. Memang kami ke doa pagi jam 4 pagi saudara. Ada 2 session dan 4 pagi jam 5 pagi. Kita mau bangun pagi-pagi sekali. Enak Ishak gak doa pagi. Loh kalau kamu enak gitu ya jangan doa pagi tuh. Artinya apa? Berarti sebenarnya terpaksa dia doa pagi. Ngerti saudara? Nah banyak orang Kristen juga begitu. Melayani. Wah nah ini tidak melayani. Kalau kamu terpaksa melayani, buat apa melayani? Melayani adalah apa? Ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Seperti pelayan-pelayan di tempat ini, kalau saudara perhatikan, saya kadang renungkan tadi pagi juga. Luar biasa orang-orang di sini. Saya hormat betul. Tidak ada yang artinya gini, bukan karena bayaran, tapi dedikasi yang tinggi. Karena ucapan syukur yang mengalir dalam hati saudara. Maka saudara mau melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan. Beri tepuk tangan buat para pelayan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara. Ini luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi ke poin ini. Bahwa jangan kita berfokus pada kejelekan orang. Oh dia cacat. Nah ngapain sih cacatnya orang dipergunjingkan? Sudahlah. Tuhan menerima dia, terimalah dia juga, kan gitu kan? Sudah itu saja. Jadi jangan pandang orang ini kayak gini, orang gitu, kayak gitu, sudah. Bahkan kalau saya pernah waktu baca ini juga ada satu kejadian lagi, yaitu anak-anak Saul yang lain, gitu, cucu Saul yang lain, itu membunuh Isboset. Isboset itu adalah pamannya, omnya dia sendiri. Pada waktu tidur dibunuh. Memang musuhnya Daud. Enak-enak tidur digorok. Dipenggal kepalanya dibawa ke Daud. Kelihatannya kan berjasa kepada Daud, saudara. Tapi apa yang terjadi? Daud bunuh dia. Kacau kamu ini. Orang lagi tidur kamu bunuh. Nggak bener kamu itu. Makanya jangan lihat perkara jelekan orang, saudara ya. Mari kita lebih fokus kepada bahwa di dalam Korintus atau perjanjian baru menyatakan gini. Kita tidak memandang lagi secara manusia. Kita memandang dia adalah orang-orang tebusan Tuhan. Yang Tuhan saja sudah melupakan dosanya, apalagi kita. Siapa kita mau menghakimi dia? Kan gitu saudara, ya gitu. Haleluya. Ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, Daud di situ menyatakan apa saudara? Ayat yang ke berapa itu? Ayat 9. Nah, Daud memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus perhatikan ini, ayat 10 saudara. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang lagi, nah seterusnya. Perhatikan ini. Engkau harus melakukan ini. Ya, ada perintah. Tidak ada anugerah di sana. Itu bagi hamba, saudara. Ini bagi pelayan, bagi Siba. Tidak ada anugerah. Hanya perintah. Kenapa dikatakan hamba tidak selalu dalam rumah? Karena hamba itu kinerjanya lah yang menjadi ukuran dia tetap di rumah. Ya. Kalau kinerjanya bagus, maka dia tetap di rumah. Tapi kalau enggak, salah sedikit saja, out. Tapi diukur dari kinerjanya, saudara. Tetapi kalau anak, diukur dari apa? Posisinya. Dia sebagai anak raja. Tapi kalau
pelayan atau hamba itu diukur dari kinerjanya. Kinerjanya bagus enggak? Loh Pak, berarti kalau orang betul-betul baik nanti bisa masuk surga. Sudah perhatikan Alkitab tadi mengatakan apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, tidak ada satu orang pun yang benar. Ya enggak ada lah. Kecuali dia percaya kepada Yesus baru diselamatkan, kan gitu. Baru dia dibenarkan. Seluruh bumi tidak ada yang benar, semua jatuh di dalam dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Mereka di Lodebar. Mereka perlu anugerah, dipanggil. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ini ya saudara. Ya. Untuk pelayan tidak ada anugerah, hanya perintah-perintah. Dan kinerjanya adalah ukuran untuk dia tetap mempertahankan dirinya dalam rumah. Adalah kinerjanya. Ya. Tetapi perhatikan Mephibosheth, cucu Tuhanmu itu kan tetap sehidangan dengan aku. Sekalipun Siba punya jasa, tidak pernah makan sehidangan dengan raja. Karena tidak ada anugerah. Dan mereka hanya mengutamakan apa yang dikerjakannya itu. Jadi untuk melayani adalah untuk mempertahankan tempatnya di dalam rumah. Saudara perhatikan, saudara memperhatikan cerita ini, maka kita akan pernyataan bahwa Mephibosheth belum menyadari bahwa pertama Tuhan itu baik. Dia mendapat masukan yang tidak baik tentang Daud. Dan kita dulu juga demikian. Dapat masukan-masukan yang negatif tentang Tuhan kita. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, masih belum bisa menerima kebenaran ini. Dia menyatakan, mana ada Allah yang tidak murka? Allah tetap murka. Dia tidak mempercayai Roma pasal 8 ayat yang pertama, saudara. Bahwa barang siapa dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman lagi. Dia menyatakan masih ada murka Tuhan untuk orang-orang di dalam Kristus. Tapi pernyataan firman Tuhan begitu. Ya. Yang kedua, dia tidak seharusnya tinggal di Lodebar. Tapi oleh karena masukan yang salah dibawa oleh inang pengasuhnya. Sudah perhatikan, kenapa inang pengasuhnya membawa lari? Pertama, karena inang pengasuhnya juga salah menilai Daud. Wah, Daud nanti akan menghancurkan seluruh keluarga Saul ini. Ayo lari saja, lari. Lari tergopoh-gopoh, jatuhlah si Mephibosheth dan patah kakinya. Itulah saudara. Seseorang yang salah menilai tentang Tuhan, mendapat masukan yang salah atau persepsinya tentang Tuhan sudah salah, mengajar orang lagi tentang persepsi itu, dan banyak orang tertipu bahwa Tuhan itu juga jahat. Nah, itu parah saudara. Saya ingat ada satu pernyataan mengenai Yerobeam bin Nebat. Ada begitu banyak pernyataan mengenai Yerobeam bin Nebat yang dikatakan dia berdosa di mata Tuhan dan menyebabkan orang berdosa pula. Nah ini saudara, berulang kali dia sampaikan itu. Saya lihat baca, kenapa Tuhan selalu nambahkan itu? Sudah, mau ngomong saja, Yerobeam bin Nebat adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Sudah cukup lah. Tapi enggak tambahi, dan menyebabkan orang berdosa pula. Nah itu saudara. Jadi kalau sudah berdosa, pakai sendirilah, gitu saudara. Jangan ngajak orang berdosa, gitu maksudnya gitu. Aduh, sudah salah tentang Tuhan, ngajarin lagi tentang Tuhan yang salah lagi. Firman Tuhan katakan, Paulus waktu mengatakan kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Pak Ishak ngajar ini bener lah. Mungkin saudara agak ragu. Pak Ishak ngajar ini bener lah. Jangan-jangan aja saya salah di sini. Saya tersesat di sini. Saudara, jangan percaya saya. Seperti yang lalu saya sampaikan begini, bahwa oleh karena klausa perjanjian baru, dikatakan orang tidak perlu mengajar lagi umatnya untuk kenal Allah. Artinya gini saudara, itu bukan berarti nggak perlu guru, nggak perlu gembala untuk mengajar, nggak. Karena tidak akan nanti akan bertentangan dengan ayat yang lain. Karena Tuhan yang menyediakan pengajar, guru, dan penginjil dan sebagainya. Tetapi artinya adalah tidak ada batasan lagi.
antara manusia dengan Allah. Tirai itu sudah robek dari atas ke bawah. Saudara punya akses langsung kepada Bapa. Jadi kalau saudara tidak, saya katakan tadi, saudara jangan percaya saya, Tuhan yang mengajar saudara. Selidiki firman Tuhan sendiri, ngerti saudara? Ya, seperti Ayub dikatakan, waktu dia mengerti kebenaran Tuhan, dia mengatakan, bukan dari kata orang saja aku mengetahui engkau. Jadi saudara jangan dari kata saya, jangan dari hamba Tuhan di sini, saudara mengetahui Tuhan. Tapi belajarlah sendiri. Dan Tuhan akan mengajar saudara melalui Roh Kudusnya. Bahkan kalau perlu salah, kalau misalnya perlu ya, kalau saudara salah tegur saya. Pak Ishak salah loh, terus terang Pak, gak benar ini. Oh iya tah, ya maaf, ini hambamu. Mungkin begitu saudara, saya kan takut saudara, kan gitu. Tapi kita belajar, saya memegang apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dan saya bahkan ketika saya berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan, saya selalu Tuhan saya tidak mau apa yang saya sampaikan itu dari saya. Saya mau Engkau yang berbicara melalui aku Tuhan. Jadi Tuhan betul-betul memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, saudara. Buat apa? Karena mimbar ini bukan cerita tentang kedahsyatan prestasi saya. Mimbar ini adalah tempat untuk memberitakan kebaikan Yesus. Amin. Kasih karunia Yesus, karya Yesus. Bukan kebaikan saya. Oh, saya sudah melakukan ini, saudara. Maka kalau saudara melakukan seperti saya, saudara akan diberkati. Nah, bukan begitu. Itu cerita apa? Tapi cerita kita cerita tentang Yesus. Amin. Yesus yang baik, yang menebus saudara dan saya. Dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya. Amin. Sudah percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan? Coba berikan salam kiri kanan ya. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jangan main HP aja. Ya, dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ayo. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib karyamu, ajaib anugerahmu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat kami memperhatikan firman-Mu Tuhan, Engkau begitu seringkali menyatakan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang amat sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami yang sebenarnya tidak punya harapan. Masa depan kami adalah masa depan yang suram Tuhan Yesus. Tidak ada harapan sama sekali. Harusnya kami binasa. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, mengangkat kami, mengembalikan kami, memulihkan hidup kami. Oleh karena korban-Mu Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat apa yang Engkau kerjakan melalui hidup kami. Engkau membersihkan kami. Engkau menguduskan kami dan Engkau mengisi dengan hidup-Mu sendiri dalam kami Tuhan. Sekarang saat ini kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat persekutuan indah bersama Engkau. Terima kasih buat keintiman yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa anugerah-Mu, tanpa apa yang Kau kerjakan di hidup kami tidak bisa menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Kau mengangkat kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memulihkan yang Kau berikan kepada kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya itu dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
komsel hari Jumat, saudara. Silakan saudara hadir untuk kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Seperti saya katakan tadi, jangan dari kata orang saudara mengetahui tentang Tuhan, tapi belajar. Di sini kita sama-sama belajar tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang mengenal Kristus lebih lagi, ya. Itu saja. Dan saudara perlu tahu, komsel sekarang seru, tidak seperti dulu. Seru, wah, orang-orang kreatif yang ada di komsel luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, ada seminar yang kita akan adakan, yaitu pada tanggal 17 bulan depan, yaitu bulan September, di Hotel City, ya, The City Hotel. Akan dibuka pendaftaran, kalau sudah nggak salah ada di grup, ada sudah pendaftaran bagi saudara yang ingin bergabung dengan kami untuk segera mendaftar, ya. Bagi pengurus sudah tidak perlu mendaftar karena sudah terdaftar dengan sendirinya, ya. Jadi yang belum silahkan segera mendaftar karena tempat terbatas, hanya kita batasi 100 orang. Juga waktunya pun kita batasi supaya tidak sampai melebihi kuota yang ada, ya. Nah, sebab itu segera mendaftar. Kalau kesulitan mendaftar, saudara bisa menghubungi kontak person, nanti ada juga. Oh ini ya, kontak personnya Ibu Amel dan Saudari Angel, ya. Sudah tulisan cuma Angel dong, nah, Saudari Angel, ya. Angel. Angel. Puji Tuhan, itu ya. Nah, itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Ya, ucapan syukur dan terima kasih kami itu saja yang kami naikkan di hadapan-Mu selalu, Tuhan. Karena Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi kami, Tuhan. Kami boleh rest di hadapan-Mu. Kami boleh istirahat, kami boleh menikmati kedamaian yang indah di dalam Engkau. Di dalam damai sejahtera-Mu, Tuhan Yesus. Sebab kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga dalam hari-hari yang kami lalui, dalam pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu menyertai dan berkati kami. Seperti firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu, Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan berkati kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Dan taju akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, Tuhan. Oh, indah, ku terkagum dan ku tawakan hidup. Duka membuat hatiku menjadi